Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Toto Smitro selaku Wakil SNPN Negeri 212 dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini beserta pendamping individu saya yaitu Bapak Heru Sutanto, Wakil dari SMK Negeri 32 Jakarta. Izinkan saya hari ini saya ingin menyampaikan tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dengan saya sendiri adalah Ibu Citra Kamisi Permeswari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10. Dengan agenda diskusi kita hari ini, yang pertama adalah pembukaan dan doa pembuka, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah yang kemungkinan nanti akan digantikan dengan wakil yaitu Bapak Toto Smitro, dan yang keempat perkenalan pengajar praktik, yang kelima kegiatan diskusi inti, dan yang keenam kesimpulan dan diskusi. Untuk sebelum memulainya, mari kita buka dengan pembukaan dan doa pembuka. Mungkin Pak Toto bisa doa pembuka? Oh, ya. Oke, mari bersama-sama Bapak dan Ibu kita melakukan doa pembuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Dimohon untuk berdiri. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Dan yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang mungkin akan digantikan dengan Bapak Wakil dari Bapak Haji Toto Smitro. Saya persilakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Heru selaku pengajar praktik calon guru penggerak, Bapak Ibu sekalian yang akan mengadakan diskusi pada pagi hari ini. Pikiran sebelum mari kita sama-sama panjatkan firman Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya, maka pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Lab SMP Negeri 2 Jakarta dalam rangka kegiatan calon guru penggerak Ibu Citra Kamisi Permeswari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tentunya bisa membawa perubahan di SMP Negeri 2 Jakarta. Sebelumnya saya atas nama Bapak Kepala Sekolah pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Heru yang telah bersedia. Ini yang kedua ya Pak, kunjungan yang kedua ke SMP Negeri 2 Jakarta. Selain ini juga mohon maaf
maaf beliau hari ini adalah sedang mengikuti kegiatan pelatihan kepala sekolah dan hari ini adalah hari terakhir. Sebenarnya harusnya kemarin terakhir, tetapi karena waktu itu ada pembinaan, jadi mundur sehari, jadi hari ini baru selesai. Tadi beliau juga minta pada saya untuk mendampingi. Alhamdulillah ya, di SMP Negeri 12 Jakarta untuk angkatan ke-10 ini sebenarnya ada 2 Pak calon guru penggerak itu. Cuman yang kedua itu lagi hamil 2 ya. Karena ada udah melahirkan, jadinya mungkin pelatihannya diundur gitu. Jadi hanya ini sebenarnya ada 2. Untuk yang ke-11 juga ada baru lulusnya tahap. Alhamdulillah, jadi intinya ini juga kebanggaan tersendiri ya bagi sekolah-sekolah yang guru-guru ini ada guru penggerak. Walaupun bagaimana memang apa ya, kita itu memang harus mengikuti keadaan seperti itu. Sekarang adanya begitu ya kita ikuti itu. Seperti apapun kita tidak bisa hanya stagnan dan sebagainya. Tentu ada perubahan-perubahan dengan adanya guru-guru penggerak itu. Kita harapkan tentunya pemerintah juga pasti mengharapkan seperti itu. Makanya mereka bersedia memberikan modal yang besar untuk kegiatan ini, tentunya dengan harapan untuk kedepannya pendidikan di Indonesia itu akan lebih baik gitu ya. Alhamdulillah setelah melalui proses yang panjang, Ibu Citra setelah sampai ke titik ini ya mudah-mudahan tidak ada hambatan. Kalau saya lihat dari angkatan sebelumnya itu yang Pak Paus itu dan Pak Lulus baru lulus tahun ini itu ternyata hampir semua lulus. Ada beberapa orang yang mungkin nggak lulusnya itu bukan karena mungkin bukan tidak ada 1 orang dari barat dari pusat 1 orang dan barat 1 orang. Intinya kalau kita mengikuti sesuai prosedur insya Allah dimudahkan. Walaupun misalnya capek ya Bu Citra ya nggak apa-apa. Ini adalah tentunya untuk masa depan. Yang penting dipikirkan sekarang itu bagaimana nanti setelah jadi guru penggerak itu bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi SMP Negeri 12 Jakarta. Kalau misalnya kepala sekolah, pengawas itu bisa jadi ini seperti itu. Dan itu jadi tidak perlu kita ngotot-ngotot juga. Kalau memang sudah ditentukan seperti itu pasti terjadi Pak. Seperti saya itu dulu dari waktu itu nggak mau Pak gitu. Walaupun nggak mau pun udah seperti yang akhirnya jadi seperti itu. Barangkali ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Heru yang telah meluangkan waktunya ini, juga Bu Citra yang tentunya memang ini perjuangan Bu ya. Setiap hari habis ngajar itu ngurusin anak dan sebagainya. Kita juga bisa membayangkan gitu. Bahkan saya nggak sanggup Pak kalau berusia seperti itu nggak sanggup lagi ya. Yang mudah-mudahan yang paling tadi jadi seperti itu bisa memberikan perubahan dan nanti ilmunya bisa diulangkan kepada teman-teman. Benar-benar karena sekolah kita ini ya memang levelnya level menengah ke bawah ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan adanya banyak guru penggeraknya jadi lebih meningkat lagi. Itu saja barangkali ya harapan kita semua. Jadi tentunya semua juga menginginkan keadaan sekolah kita itu lebih baik dan bisa saja yang terbaik gitu ya. Sekarang kan nggak ada mustahil. Kalau dulu kan mustahil kan kita yang terbaik karena yang terbaik itu udah diambil kelas 1 semua. Gitu. Tapi kalau sekarang dengan adanya donasi seperti ini bisa terjadi. Paling tidak sebenarnya perubahan itu kalau masuknya inputnya kurang baik tapi outputnya baik, nah itu yang berhasil baik. Itu saja, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Toto. Untuk selanjutnya adalah perkenalan dari pendamping individu. Untuk Bapak Heru, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bapak Toto Sumitro selaku wakil kepala sekolah di SMP 212. Kemudian Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir dalam diskusi visi dari Ibu Citra. Perkenalkan, saya Heru Sutanto dari SMKN 32 Jakarta. Kebetulan di SMKN 32 Jakarta juga saya diberi
betul kata Pak Toto, kita nggak mau pasti kalau sudah memang ini ya garis tangannya ya udah kita ikutin aja Pak ya. Jadi saya dari guru penggerak angkatan 5, kalau dibilang angkatan pertama di DKI Jakarta, kemudian PP-nya angkatan 10, dan satu juga sekali lagi saya garis bawahi bahwa untuk pendidikan guru penggerak ini bukan menjadi guru yang serba tahu, tidak. Kita hanya sedang belajar proses yang memang mengikuti yang memang dicanangkan oleh pemerintah. Itu saja sebetulnya sih. Mungkin kita belajar lebih dahulu saja seperti itu. Kemudian dalam diskusi visi ini sekali lagi bukan untuk mengganti visi sekolah, tetapi bagaimana guru penggerak, dalam hal ini calon guru penggerak Ibu Citra menyelaraskan dengan visi sekolah, mengkritisi, kemudian dia akan membuat visi versi dirinya agar nanti suatu saat menjadi pemimpin pembelajaran, dia akan siap. Karena ini ada suatu proses. Jadi prosesnya seperti Pak Toto bilang, kita jalanin saja. Saya juga kebetulan GP angkatan 5, kemudian alhamdulillah dari guru penggerak kemarin juga sudah ikut tes uji kompetensi pengawas juga lulus, kemudian PP angkatan 10, dan sampai ya kita ikutin prosesnya aja Pak. Jadi sudah mau berhasil juga, tapi belum ada lanjutannya, masih kita tunggu saja. Jadi yang di belakang kita jalanin dulu saja, nikmati prosesnya kalau orang bilang ya Pak ya. Jadi sampai saatnya nanti ya niatnya satu sebetulnya dari guru penggerak ini, dari Merdeka Belajar adalah pembelajaran berpusat kepada murid, insya Allah. Itu saja. Dan memang perjuangannya berat Bu, masih ada modul baru 1.4, masih ada modul 2, modul 3, jadi masih panjang sampai bulan Oktober ya Bu ya. Jadi disikapi saja, dijalani, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terus untuk janji SPP 22 jangan pernah bosan Pak ya, karena ini baru yang kedua saya mendampingkan sampai 7. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu Citra di sini berdampak membawa perubahan, kemudian bersama dengan rekan sejawat berbagi atas apa yang sudah didapat di pendidikan guru penggerak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, untuk mencairkan suasana, saya punya sedikit pantun Pak. Nah pantun ini dari kemarin saya pikir dari pertama kali masuk Tol Antasari sampai keluar Tol Desari baru dapat nih pantun. Oke, saya mulai ya. Buah nanas diwarnai perak. Pak Maman sering ketawa. Lihat aku yang sudah jadi guru penggerak, pastinya jadi idaman mertua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Tujuan diskusi hari ini adalah yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Tentunya kita sebagai pendidik ya Bapak dan Ibu, kita mempunyai cita-cita dan harapan terhadap putra dan putri yang kita didik nih gitu, di SMP Negeri 212 khususnya seperti itu. Nah, susunan acara pertemuannya yaitu pengantar tujuan diskusi, melihat kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita memulai diskusi, biasanya kalau kita di dalam kelas kita punya kesepakatan kelas ya Pak, Bapak Ibu. Nah tentunya ketika di hari ini juga saya mempunyai kesepakatan diskusi yang insya Allah akan membuat kegiatan diskusi ini berjalan lancar sampai nanti ke penutup. Boleh Bapak dan Ibu kalau ada yang punya kesepakatan diskusi silahkan. Apa aja Bapak dan Ibu tujuan diskusi? Kalau di kelas kan biasanya kan kita diminta untuk anak apa sih? Kalau ya kan, kalau misalkan bertanya biasanya
Kalau misalkan ada anak yang diem aja, biasanya kita guru pun juga jadi ngantuk ya Bapak Ibu gitu. Nah, jadi kesepakatan diskusi ini mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang bisa kasih masukan ke saya, apa sih kesepakatan diskusi supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai akhir. Boleh Pak Toto? Pertama, tidak memotong pembicaraan Oke, yang pertama tidak memotong pembicaraan. Lalu ada lagi Bapak dan Ibu? Ada lagi? Oke, tidak memotong pembicaraan. Yang kedua ada lagi? Vivit, Miss Dina? Ada lagi? Oke, ada lagi? Mungkin bisa diselingi dengan SPG pada saat Boleh. Oke, ada lagi? Bu Nisa? Dari peserta diskusi. Oke. Oke, siap. Oke, jadi kita punya beberapa kesepakatan. Yang pertama tadi tidak memotong pembicaraan, memberikan kesempatan. Terus tadi apa ya, saya lupa. Tidak mengangkat tangan ketika ingin bertanya. Lalu ada lagi bisnisnya? Oh, SPG. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya punya satu video yang mungkin kita bisa mengulas nih pendidikan ketika di zaman saya, di zaman Bapak dan Ibu. Ini ada satu video ya Pak. Boleh disimak dulu ya. Salam berbahagia, Bapak Ibu calon guru tunggal. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung sepenuhnya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mobil dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas.
Baik, Bapak dan Ibu, setelah kita melihat video yang tadi sudah saya tayangkan, tentunya ada gambaran dari benak dan Bapak Ibu. Apa aja sih perubahan pendidikan dari era tadi 1918 ya, 1954, dari zaman Ki Hajar Dewantara, dari zaman kolonial Belanda sampai saat ini kita menjadi seorang pendidik. Apa aja sih perubahannya? Boleh ada mic-nya Bu Lisa kali berpendapat. Ya, terima kasih kesempatan ini. Kalau tadi kan dari 1954 pendidikan berpusat pada hanya mendidik calon-calon pegawai, dan di kira-kira 1922 itu ternyata ada taman siswa juga mendidik pembantu yang membaca, menulis, tapi untuk berpusat pada usaha yang mereka jalankan. Kalau sekarang kan pendidikan di zaman sekarang ini, di mana kurikulum merdeka, bahwa zaman ini pembelajaran berpusat pada siswa atau pada murid. Berarti sangat berbeda sekali tuh. Kalau dulu ibarat buat pegawai, sekarang benar-benar berpusat pada siswa atau peserta didik. Itu aja Bu Citra. Baik, terima kasih Bu Nisa. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, sedikit penambahan pendapat ya Pak, berarti berdasarkan video yang tadi. Kalau misalkan dilihat dari video yang tadi kita tonton bersama, menurut pendapat saya ya, yang pasti otomatis ada perubahannya. Tadi betul yang Bu Nisa awalnya, pendidikan itu hanya untuk golongan tertentu, kemudian bisa berubah. Yang diajarkan itu hanya wajib cuma baca, menghitung, dan menulis gitu ya. Alhamdulillah ke depannya itu kan ada perubahan. Tapi ini contoh cuma sedikit aja gambaran. Tadi berarti dari zaman dulu itu sebenarnya masalah seragam itu memang sudah ada. Balik lagi masalah begitu ya. Berarti kalau misalkan lihat dari yang video-video tadi, memang kalau sekolah itu identik itu dengan kebersamaan ya. Berarti misalkan bukannya misalkan seragam itu jadi ini. Kalau lihat filmnya gitu ya Bapak Ibu, yang pasti untuk ke depannya, untuk yang ke sekarang, alhamdulillah pastinya ada perubahan dan kita bersyukur sebenarnya. Jadi kalau dilihat video yang tadi dari zaman tadi tahun 1000 dari kolonial, kita sudah ada kesempatan untuk belajar. Berarti memang dulu itu luar biasa. Mungkin luar biasanya dengan anak sekarang itu, pendidikan itu memang mereka itu kalau sekarang kan kalau kita lihat kayaknya anak-anak kalau sekolah itu sekedar memenuhi kewajiban, ya kan, wajib belajar misalnya 9 tahun, wajib belajar 12 tahun, karena memang usia segini saya harus sekolah gitu kan. Tetapi kalau misalkan lihat video yang tadi, antusiasnya mungkin beda, motivasinya mungkin beda gitu kan. Kita memang belajar itu memang pengen berubah, pengen ada perubahan, pengen lebih baik gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Bu Citra. Terima kasih untuk Miss Dina dan Bu Lisa. Ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, menambahkan dikit. Tentunya memang untuk pendidikan sendiri itu beda-beda visi ya. Kalau dulu itu saya memperhatikan kalau dari gambaran itu, memang kolonial Belanda itu sekolah itu dipilih orangnya, orang-orang tertentu yang tentunya untuk mendukung penguasa saat itu, seperti itu. Kemudian yang jelas memang yang berubah sekali itu dalam hal berpusatnya ya. Kalau dulu sampai saya sekolahnya pendidikan itu ya berpusatnya sama guru, gimana kata guru kan ya. Nah, kadang-kadang apalagi dalam waktu saya sekolah itu kadang-kadang kita beda pendapat, jadi guru suka marah gitu, nah itu seperti itu. Jadi agak kurang kebebasan ya, seperti itu. Tentunya sesuai dengan perkembangan zaman ya, tentunya banyak sekali perubahan. Apalagi kalau sekarang itu kalau kita tidak mengikuti guru ya, kalau guru tidak mengikuti perkembangan sudah hilang tinggal oleh peserta didiknya. Mungkin untuk kedepannya juga kali bisa jadi siswa itu bisa memilih gurunya barangkali seperti itu. Nah jadi seperti itu. Kalau menurut saya memang ya tentunya dari visi misinya juga pendidikan zaman dulu dengan sekarang berbeda. Kalau sekarang kan tentunya ingin agar generasi kita sama dengan orang-orang yang baik.
Ada lagi? Baik, untuk perubahan dalam pendidikan, di mana kalau untuk zaman dulu ya tadi tulis ya, kalau istilah baca hitung tulis, dan sekarang ini kita sudah mengalami perubahan yang sangat-sangat drastis, di mana perubahan ini berdampak pada digital. Pendidikan kita sekarang sudah masuk di era digitalisasi, di mana siswa itu dapat bisa mendapatkan pengetahuan melalui digital, melalui alat komunikasi yang ada di genggaman tangan kita. Kalau kita saksikan tadi bersama, pendidikan ini memang perkembangannya luar biasa, mulai dari kurikulum yang lama K13 beralih menjadi kurikulum merdeka, dan mungkin juga nanti ada perubahan kembali ya Pak ya. Kita juga nggak tahu karena memang di mana masa jabatan mungkin nanti berakhir akan ada perubahan, tapi harapan kita semua di mana pendidikan ini akan menjadi lebih baik lagi gitu ya. Mungkin itu saja sedikit tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menanggapi dan memberikan pendapat. Bapak dan Ibu, di sini kita hanya diskusi ya, jangan tegang. Kalau Bapak tegang, saya ikut tegang nih Pak. Jadi sambil boleh diminum, boleh di snacknya ya, boleh sarapannya. Baik. Jadi kita sudah melihat perbedaan ya Pak, bahwa pendidikan di zaman dulu dengan di zaman sekarang itu jauh sangat berbeda, jauh sekali. Dari yang saya dulu lahir di 30 tahun yang lalu, ketika saya sekarang sudah berdiri menjadi seorang pendidik, itu sangat jauh sekali. Ketika saya melihat bagaimana peserta didik saya, bagaimana cara mereka berkomunikasi, bagaimana cara mereka untuk menyampaikan sebuah pertanyaan, itu sangat jauh berbeda. Dan di dalam perbedaan ini ada beberapa yang ini adalah tentang imajinasi saya sendiri, tentunya tentang di masa depan. Saya berharap, sangat berharap untuk pendidikan ini. Yang pertama adalah peserta didik itu mempunyai iman yang teguh. Ketika peserta didik mempunyai iman yang teguh, tentunya peserta didik mempunyai rasa menghormati guru, menghargai seorang guru, menghargai bagaimana ilmu yang guru tuh guru sampaikan. Karena apa? Karena pendidikan yang saat ini saya lihat banyak sekali peserta didik itu yang menganggap benar seperti kata Miss yang tadi, pendidikan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban saja, tapi tidak memaknai itu bahwa bagaimana sih perjuangan pendidikan kelompok kita untuk mendirikan sebuah mempertahankan sebuah pendidikan ini gitu. Dan yang kedua adalah kepribadian yang baik. Kita menciptakan peserta didik yang mempunyai karakter yang baik bukan hanya sebagai peserta didik aja ketika dia sekolah, tapi baik terhadap sesama, baik terhadap lingkungan, baik terhadap keluarga, dan bisa menghargai baik terhadap dirinya sendiri. Lalu yang ketiga adalah berpendidikan sesuai passion tanpa paksaan. Nah, biasanya saya mengambil data dari pukul rata ya, sebagian itu ketika ada di zaman saya terdahulu, itu ketika kita mau sekolah itu sesuai dengan apa maunya orang tua gitu. Jadi kalau orang tua bilang kamu belajar jadi guru gitu, sama seperti saya ketika saya menyelesaikan pendidikan di jenjang perkuliahan, itu saya sebenarnya adalah bukan passion saya, dan betapa saya merasa terseok-seok adalah gimana saya harus memenuhi antara keinginan orang tua dan juga menutupi kekurangan dari passion saya ini gitu. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya di sini berdiri bukan saya merasa benar, bukan saya merasa menggurui Bapak dan Ibu, tapi kita sama-sama diskusi. Yuk kita membuat suatu peserta didik yang akhirnya melahirkan passion mereka. Mereka maunya apa sih kelebihan dari mereka yang harus kita gali terus, apa sih gitu. Ketika anak peserta didik melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang memang
menurut kita terkadang ada peserta didik yang datang tiba-tiba ngantuk, terus tiba-tiba ngerjain PR-nya ntar atau ketinggalan atau apa gitu kan. Berarti kan peserta didik ini mempunyai ada latar belakang apa sih yang kendalanya peserta itu apa sih? Apakah passionnya dia kurang di matematika, atau kan passionnya dia tidak bisa di karya seni, itu mesti kita gali ya Bapak dan Ibu, dan kita sebagai pendidik kita mempunyai peran untuk mencari solusi. Yang terpenting adalah benang merahnya itu kita sebagai pendidik kita berpihak kepada murid. Jadi kita tidak bisa di zaman sekarang tuh seorang guru tuh merasa benar dan serba tahu. Seorang guru tuh harus murid melakukan apa kata guru, tapi guru dan peserta didik kita sama-sama belajar. Nah, selanjutnya adalah bekerja dan berguna untuk sesama. Saat ini banyak sekali peserta didik yang entah Bapak dan Ibu sadar atau tidak sadar, itu rasa empatinya sangat sekali berkurang. Kalau di zaman dahulu, itu ketika ketemu dengan guru, ketika ada gurunya kita membawa perlengkapan, entah buku, entah membawa apa, itu pasti anak itu, Ibu boleh saya bantu, Ibu boleh saya angkat seperti itu. Tapi ini adalah sesuatu perilaku yang merasa empati yang terhadap peserta didik yang saat ini kita jarang sekali kita temui. Mungkin masih ada 1 atau 2 orang, tapi jarang sekali yang saat ini kita temui. Nah, ini adalah termasuk dari perubahan pendidikan. Pendidikan mereka itu bukan berarti pendidikan hanya ada di sekolah, tapi pendidikan juga mereka dapatkan dari lingkungan, dari di rumahnya, yang akhirnya mereka mempunyai karakter dan rasa empati yang akhirnya berkurang. Lalu yang kelima adalah generasi berteknologi. Nah, teknologi ini adalah salah satu yang tidak bisa kita pungkiri Bapak dan Ibu, ya kan? Kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika teknologi ini sangat mendukung sekali di dalam dunia pendidikan kita. Contohnya, kalau misalkan tanpa teknologi kita dengan metode ceramah, apa sih yang anak dapatkan? Ya kan, pasti anak itu merasa bosan, pasti anak itu kadang kita ngedengerin orang teman curhat aja kan kadang kita bosan kan. Sama seperti murid. Jadi teknologi ini adalah salah satu yang mempengaruhi bagaimana caranya supaya teknologi ini menjadi hal yang positif, yaitu kita harus mempunyai strategi di dalam pembelajaran. Karena kita sebagai seorang guru, kita mempunyai nilai dan peran yang bisa berpihak pada murid, dan kita bisa membuat si murid itu menjadi menggunakan si teknologi ini menjadi hal-hal yang positif. Banyak sekali Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan teknologi ini, kita tidak bisa memungkiri kalau teknologi ini, kalau kita bilang anak-anak jangan menggunakan handphone, tapi pada kenyataannya banyak sekali pembelajaran yang menggunakan handphone, menggunakan laptop. Bagaimana caranya menjadi hal yang positif itu adalah salah satu menjadi PR kita sebagai seorang pendidik ya Bapak dan Ibu. Lalu nextnya, ini adalah harapan atas murid. Harapan atas murid ada 5 poin. Yang pertama adalah menjadi generasi yang tangguh didasari dengan iman dan takwa. Yang kedua adalah memiliki karakter yang baik, yang peduli pada sesama dan tanggung jawab atas segala hal. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan pendidikan tanpa paksaan diri orang tua atau pihak manapun agar proses pembelajaran bisa maksimal. Yang keempat, bekerja sesuai bidang yang diminati dan berguna bagi sesama. Dan yang kelima adalah menjadi generasi yang melek untuk teknologi dan selalu berinovasi. Kita lanjut. Nah, ini adalah saya baru belajar Bapak dan Ibu. Saya baru belajar untuk membuat satu visi. Pasti visi itu kan berkesinambungan dengan visi dan misi, ya kan? Visi itu adalah caranya, langkahnya, bagaimana untuk mencapai si misi. Sedangkan di dalam visi itu adalah tujuan kita. Jadi saya mempunyai visi sebagai guru penggerak untuk di masa yang akan datang. Visinya yaitu adalah menciptakan peserta didik yang tangguh dalam menghadapi tantangan dunia. Kenapa sih saya memilih
dunia. Karena saya ingin sekali menciptakan seorang pendidik yang tangguh, tidak pantang menyerah, ya kan? Tidak pantang menyerah, bahwa ketika kita mempunyai cita-cita itu kita tidak harus selalu pintar, kita tidak selalu harus juara satu gitu kan. Mungkin kalau di zaman saya dahulu rankingan itu adalah hal yang wajib, ya, adalah hal yang wajib. Ranking berapa? Ranking 1, wah anaknya pasti pintar nih. Jangankan yang ranking bapak ibu, kita kadang di zaman dahulu aja kita kadang memakai kacamata aja dibilang anak pintar. Wah pakai kacamata pintar nih berarti nih anaknya, seperti itu ya. Jadi saya memilih visi ini adalah saya ingin sekali anak-anak peserta didik itu menjadi yang tangguh tanpa pantang menyerah menghadapi segala tantangan, apapun tantangannya, baik secara kadang baik secara ekonomi atau secara permasalahan yang mereka hadapi dari lingkungan rumah. Yuk, saya pengen anak ini berkobar lagi jiwa semangat belajarnya tanpa harus memikirkan apa ya, Bapak Ibu, kalau istilahnya tuh anak zaman sekarang tuh mental health, gampang banget anak sekarang kena mental health, ya kan. Jadi punya masalah di rumah, anak zaman sekarang terbawa di sekolah, ya kan. Nah, kayak kasus yang beberapa hari yang lalu yang saya hadapi, itu punya masalah di rumah, jadi dia kecewa dengan orang tuanya. Tiba-tiba begitu gurunya bertanya, mana nak tugas kamu, emosinya bukan main. Jadi saya merasa bahwa peserta didik ini harus tangguh dan patut untuk yuk sama-sama kita menghadapi tantangan dunia. Bagaimana caranya? Itu menjadi PR kita Bapak dan Ibu sebagai seorang pendidik. Kita semua di dalam satu warga sekolah ini adalah keluarga. Bagaimana kita sebagai keluarga menghasilkan peserta didik yang ketika lulus dari SMP 212 adalah lulusan mana? Oh, lulusan 212. Wah, anaknya ternyata sopan santun ya. Wah, ternyata anaknya tangguh. Jadi ini adalah salah satu visi saya yang saya tebalkan menjadi guru penggerak di masa yang akan datang. Nah, ini prakarsa perubahannya adalah saya ingin mewujudkan peserta didik yang kreatif dan inovatif dan berani berkompetisi dalam proses belajar. Kenapa saya memilih prakarsa perubahan ini? Karena anak zaman sekarang itu mudah menyerah. Ketika dia tidak bisa, dia merasa dirinya adalah hal yang bodoh. Dia merasa, udah Bu, saya nggak bisa Bu matematika, saya nggak bisa Bu bahasa Inggris, saya nggak bisa Bu IPA, saya nggak bisa Bu punya jiwa seni, saya nggak bisa cari ide untuk membuat sebuah karya. Kenapa? Karena anak zaman sekarang itu takut untuk berkompetisi. Jangankan berkompetisi, mengikuti pembiasan aja tuh kadang anak tidak berani untuk berdiri di depan, ya kan? Kenapa sih? Ada hal apa, latar belakangnya apa, gitu. Jadi ini adalah suatu prakarsa perubahan di dalam visi saya sebagai guru penggerak. Nah, tentunya yang sekarang saat ini kita jalani adalah kurikulum merdeka ya Bapak dan Ibu. Di dalam kurikulum merdeka ini ada beberapa elemen, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong dan kreatif. Nah, sebelum saya lanjut tadi dari visi saya, apakah Bapak dan Ibu punya saran atau melihat ada kalimat yang rumpang atau ada hal-hal yang memang harus saya perbaiki? Boleh saya minta kritik dan saran dari Bapak dan Ibu yang ada di sini. Bisa ini tambahannya biar ini. Itu tadi maksudnya apa? Cari tadi apa? Menciptakan peserta didik yang tangguh dalam menghadapi tantangan dunia. Oke, ini visinya yang diharapkan nanti Bu Citra. Oh ini ya, gitu kan. Amin. Kita mensupport ya. Kita mensupport ya teman-teman di sekolah yang Bu Cit, gitu kan. Oke, tadi visi guru penggerak adalah menciptakan peserta didik yang tangguh dalam menghadapi tantangan dunia. Bagus sih sebenarnya gitu ya. Tapi terlalu berat menurut saya. Ya Pak, ya kan. Karena melihat fenomena sekarang yang tadi Bu Citra sudah sampaikan di PPT sebelumnya, boleh dimundur nggak yang tadi
tentang murid di masa depan, ya kan? Kita semua, saya yakin, saya pun juga berharap begitu ya. Yang utama itu tadi mempunyai iman yang teguh, ya kan? Jadi karena memang melihat fenomena sekarang ini yang arahnya, jadi memang untuk anak-anak itu memang basicnya itu tadi ya Bu J, mungkin yang kita bisa tekankan adalah mempunyai iman yang teguhnya. Alhamdulillah di sekolah kita juga sudah punya kegiatan kebiasaan nih Pak, yang arahnya ke arah sana gitu ya. Jadi ada kegiatan seperti tadarus, juga ada sholat Jumat di sekolah yang memang wajib diikuti anak-anak, ada juga program PTQ segala macam yang diharapkan untuk seperti itu. Memang mirisnya semakin kesini ada lagi, semakin kesini itu kan ada lanjut kepribadian baik. Nah inilah yang sekarang agak tadi Bu Citra bisa sampaikan gitu ya. Semakin kesini kok anak-anak memang kenapa ya agak sedikit kurang bisa menghargai gitu ya, minimal orang yang lebih tua lah gitu, ya kan? Ini memang harus sering ya Pak gitu. Menurut saya pribadi juga sebenarnya anak itu kan mencontoh. Yang paling mudah itu anak-anak itu sebenarnya mencontoh kita sebenarnya, gitu kan? Daripada kita selalu memberikan sekedar teori begini harus begini ya, kalau ketemu ini harus begini lah, harus ketemu itu masuk pikiran pasti anak buahnya memikiri gitu kan. Memang tugas kita semua nih Bapak Ibu mungkin di sekolah gitu kan, kitanya memang yang seharusnya sering-sering memberikan contoh. Yang alhamdulillah juga sudah kita terapkan di sekolah untuk sebanyak di kegiatan kebiasaan, setidaknya setiap hari itu sudah kita laksanakan, yaitu seperti menyambut anak-anak yang 5S-nya itu juga mudah-mudahan gitu ya Bapak Ibu. Itu kan hal simpel gitu ya. Ketika pagi-pagi selamat pagi gitu ya, anak-anak bisa menyapa pagi, good morning miss gitu kan, good morning. Itu kan hal simpel sebenarnya. Cuma kalau memang hal seperti ini memang harus sering dan sering, ya kan? Sering itu akan menjadikan suatu kebiasaan. Harapannya ke sana, tapi kalau cuma sekedar teori itu juga kayaknya percuma ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita berharapnya memang dari hal-hal simpel yang kita lakukan anak-anak bisa meniru, ya kan? Terus ada lagi pendidikan yang sesuai passion tanpa paksaan. Ini luar biasa nih Pak, saya mau sharing sedikit. Kebetulan saya punya anak dua-duanya udah ini kuliah. Yang pertama sudah punya passion, ya kan? Dari kelas 2 SMA-nya, "Mak, kakak mau masuk desain grafis," gitu kan, contoh. Ya kan, mamanya gak alam sama masalah begituan, gitu kan. Apa sih desain grafis? Kenapa gak jadi guru aja kayak mamanya? Gitu kan. Terus saya bilang gitu kan, "Kak, mama cuma bisa support ya," gitu kan. "Kalau memang itu pilihan kamu dan kamu memang berjuang untuk hal itu, mama support apapun jurusannya," gitu ya. Ya alhamdulillah ketika memang dia minta sesuai jurusannya, kemarin dapat IPK-nya 3,7 Pak. Saya juga bangga tuh. berarti udah sesuai passionnya. Nah saya punya anak yang kedua nih Pak sekarang, udah kelas 12. Nah ini agak bingung karena dia gak punya kepastian mau jurusan apa. Ini mah, itu mah. Kita sebagai orang tua cuma bisanya gitu ya Pak. Mama cuma bisa support gitu kan. Sebagai orang tua cuma support. Kalau memang itu pilihan kamu yang terbaik, mama minta kamu bertanggung jawab untuk hal pilihan kamu. Ya, itu Pak yang mungkin kaitannya dengan passion. Begitu pun juga anak-anak, ya kan. Karena kalau misalkan kita di kelas dengan jumlah anak hampir 35, wah itulah Pak PR untuk menggali passion anak satu-satu itu luar biasa, ya kan? Ya, itu kan teori ya. Nah, gimana kira-kira prakteknya itu mungkin PR, jadi nggak masalah gitu kan. Dan memang kan namanya berpendidikan kita berproses, bekerja dan berguna untuk sesama. Kita berharapnya begitu, sama semua. Kita sebagai bapak ibu guru pasti juga berharapnya anak-anak itu ketika mereka sekolah atau berpendidikan berharap berguna untuk dirinya dia sendiri, minimal untuk dirinya dia sendiri dan lingkungan terdekatnya. Kita berharapnya begitu ya. Nah, ini yang terakhir, generasi berteknologi. Saya kadang-kadang suka setuju dan tidak setuju Pak untuk masalah penggunaan masalah handphone di pembelajaran. Ya kan? Karena apa? Saya tidak bisa mengecek ketika misalnya apa? Murid 35 anak gitu kan. Ketika dia belajar menggunakan handphone, saya
kita berikan gitu ya. Jadi saya agak-agak tidak begitu support ketika misalkan pembelajaran menggunakan handphone, kecuali untuk yang lain ya gitu kan. Jadi untuk yang masalah teknologi, bukan yang teknologi tidak Pak gitu kan. Jadi memang cara penggunaannya saya yang belum bisa, bagaimana bisa memantau ketika anak itu menggunakan teknologi itu yang saya belum bisa dapat, ya kan? Mungkin bisa di-sharing nanti gimana sih caranya gitu kan? Ketika misalkan kita mau ulangan pakai Google Form, ya kan? Terus yakin nggak anak tidak buka lagi yang hal itu, saya belum bisa tuh ininya, makanya saya salah satu orang yang tidak begitu support kalau untuk anak-anak menggunakan, kecuali kita Bapak Ibu guru ya, ketika menggunakan teknologi untuk menggunakan dalam media pembelajaran itu sih nggak masalah ya Pak, bisa oke lah, masih bagus. Menurut saya bagus sih Bu Cid, tadi sudah visi yang tadi disampaikan, visinya menciptakan peserta didik yang tangguh dalam menghadapi tantangan dunia. Memang PR-nya agak banyak ya, gitu ya kan. Tapi nggak masalah kan, masih bisa kita laksanakan. Walaupun sedikit demi sedikit, saya berpesannya berikanlah contoh gitu ya. Jadi karena memang anak-anak itu tidak butuh kita teriak-teriak berteoritis gitu kan. Jadi mereka itu memang butuh contoh yang gamblang sebenarnya bagaimana kita. Pak Kartu selalu berpesan Pak gitu kan, Bapak Ibu kita tuh kan sebenarnya super model gitu kan, karena dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pasti diperhatikan anak-anak gitu kan. Jadinya model di sekolah gitu kan. Oke, bisa dimasukkan. Jadi apa-apa memang kalau bisa kita sesuaikan gitu kan. Mungkin itu saja sih tanggapan saya dari saya, sudah bagus dan sudah oke. Yang pastinya maju terus, ya kan, berikan yang terbaik untuk 212. Terima kasih. Terima kasih untuk visinya. Ada lagi? Baik, visi intinya sebenarnya untuk harapan-harapan kita itu yang paling utama adalah kerjasama di antara kita. Bu Citra punya ini sendiri tanpa bantuan dari guru-guru yang lain juga itu hanya anak-anak apa gitu ya. Jadi bagaimana sekarang kita mengajak kemudian teman-teman agar satu visi sama gitu ya, menciptakan memang tadi seperti tadi ya, menciptakan peserta didik yang tangguh dalam menghadapi tantangan dunia. Memang sekarang zamannya juga memang udah berubah seperti tadi dikatakan itu. Dulu kan kita lihat dulu itu apa ya, gimana gitu ya Pak ya. Sekarang misalnya di kelas foto nih Pak, kita cobanya dibiarin enggak, saya coba ya gitu. Saya sempat marah dulu Pak, karena waktu itu ada dulu, maksudnya mungkin gitu apa ya, kalau kata bahasa orang Sunda mungkin ya, ada kan nggak ada Pak sampai selesai, sampai saya marah, kamu nggak ada yang apa ibu sampai mau diem aja, malah enak-enak saling gitu seperti itu. Termasuk di mana-mana ya, apa ya, seperti kadang-kadang saya sholat tiba-tiba saya jadi sampah, udah dunia seperti itu. Jadi apa itu nggak dianggap kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang kita bawain jadi kesel lagi gitu. Tapi kan memang sekarang ya seperti itu ya, mau gimana lagi gitu. Kemudian tadi juga tentang apa, tantangan ya, mereka itu sekarang itu kurang tantangan ya. Jadi contoh kalau zaman dulu kan kita misalnya kita lapar, ya udah kalau pengen kenyang masak. Sekarang enggak, ya kalau lapar buka HP Pak. Udah beda. Jadi seperti kemarin kayak gitu ya, benar-benar gitu kan. Kalau kita dulu misalnya beli bakso yang enak gitu kan, ada pengalaman ngantri lama gitu kan. Sekarang kan enggak, yang ngantri itu tukang ojek. Kita udah enak aja dulu yang ngantri nggak apa-apa. Jadi tantangannya memang kurang gitu ya. Jadi memang hal-hal seperti itu ya perlu kita udah belajar di sini, coba ya seperti tadi yang dikatakan di sini. Memang anak-anak itu sekarang itu perlunya itu contoh gitu ya. Kalau cuma kita par-par paling dibalikin Pak, Bapak kamu ya misalnya kita bukunya panjang, kamu juga punya di Bapak bukunya panjang, gitu kan ya. Kau upacara Pak, upacara anak ngobrol, kamu ngobrol aja, Bapak Ibu ngobrol itu Pak. Sekarang itu seperti itu ya. Jadi kalau memang anak misalnya harus seperti ini ya, kita harus memberikan contoh
yang baik, dan itu mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan dengan teman-teman yang lainnya bagaimana cara melakukan visi. Karena kalau sendirian tidak bakal bisa, kita punya anak-anak tanpa dukungan dari teman-teman juga tidak akan berhasil. Itu saja barangkali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Toto Smitro dan Miss Dina. Mungkin ada yang lain lagi? Mungkin sedikit menambahkan untuk visi ini udah baik ya Bu Citra ya. Tetapi kalau bisa tadi juga saran dari beberapa teman-teman kita ada sedikit ditambahkan dari yang slide tadi. Ya, itu untuk menumbuhkan tadi kurangnya etika ya. Kalau bisa ya nanti harus ada penambahan intek dan juga berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan kita juga harus peduli dengan adanya lingkungan yang memang mereka tempati, entah itu lingkungan sekolah ataupun lingkungan di rumah gitu, di sekitar. Baik, mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ada lagi mungkin? Kalau ada saya Nambahin sedikit nih, sebetulnya ngeling nih semuanya dari pendapat Bapak dan Ibu Guru. Menciptakan peserta didik yang tangguh dalam menghadapi tantangan dunia, itu sih sebetulnya nggak jelek, keren banget. Tapi saya lebih setuju karena kita sekarang sepertinya krisis moral ya, anak-anak jadinya. Ya seperti yang tadi empatinya kurang, seperti yang tadi Pak Toto bilang, nyapu dibiarin aja karena ada rasa empatinya terhadap itu kurang. Jadinya emang lebih tepatnya itu berakhlak ya kalau menurut saya. Kalau misalnya bahasa PKN-nya bermoral, menciptakan peserta didik yang tangguh dan berakhlakul karimah. Itu bisa ditambahin di situ. Karena anak yang berakhlak kadang punya ilmu tapi nggak ada akhlak juga percuma. Jadi kalau dia berakhlak pasti insya Allah ilmunya bagus. Itu aja Bu Citra sekedar masukan. Terima kasih. terima kasih Bapak dan Ibu untuk masukan yang hebatnya. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah cita-cita untuk murid. Biasanya kita sebagai seorang pendidik kita harus memberikan kalimat afirmasi yang positif, ya kan? Ketika kita sebagai pendidik memberikan kalimat afirmasi positif, tentunya itu akan nyampe tuh ke peserta didik. Contohnya, misalkan anak itu tidak bisa mempunyai jiwa seni, ya kan? Tidak bisa untuk menggambar atau menciptakan sebuah karya. Biasanya kalau saya ada di dalam kelas, biasanya saya membuat kalimat afirmasi adalah coba dulu nak, usaha dulu. Misalkan itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika anak itu sudah ketika sudah menggambar atau membuat sebuah karya, saya akan memberikan sebuah kalimat afirmasi lagi. Buatan kamu sekarang sudah bagus, tapi lebih baik kamu ditambahkan sedikit ya, seperti itu. Atau misalkan kamu sukanya warna apa, nanti bisa ditambahkan untuk pembuatan karyanya, ditambahkan di bagian yang mana sehingga karya kamu jauh lebih menarik. Jadi kalimat afirmasi itu adalah kalimat yang memang sampai sama kita untuk kita merasa tergugah, Bapak Ibu. Jadi anak itu tidak merasa diintimidasi, anak itu tidak merasa dibiarkan, tidak merasa dianggap yang menjadi negatif di lingkungannya. Itu adalah sebuah kalimat afirmasi. Nah, ini adalah kalimat cita-cita untuk murid. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang, nah nanti saya di sini punya post-it yang Bapak dan Ibu bisa tuliskan dari 6 kolom tersebut. Boleh nanti Bapak dan Ibu misalkan kolom yang 3 itu bisa ditempelkan atau yang 3 itu bisa di sebelah sana. Yang penting nanti ditempelkan aja ya Bapak Ibu. Jadi misalkan contoh, misalkan Pak Toto sudah menuliskan kita memimpikan murid, jadi ditempelkan dengan post-it yang itu semua, gitu ya. Paham ya Bapak dan Ibu? Soalnya post-it yang saya punya, mohon maaf, nggak ada warnanya. Tadi saya hanya dapatnya 1 warna, jadi mungkin untuk lebih efisien seperti itu aja ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dibagikan Pak Fauzi, saya minta tolong.
Mungkin bisa kita kasih nomor aja Bu. Jadi di tadi yang pertama, kedua, ketiga, kalaupun kita mau menampilkan keseluruhan, jadi nanti kita sepakati 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita mau menuliskan semua, jadi kalau memang kita hanya 3, ya berarti ya tadi bukan seperti itu. Oke, boleh Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah kolom nomor 1 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nanti untuk 1, 2 bisa di sebelah kiri saya. 1, 2, 3 dan 4 ada yang di tengah. 5, 6 mungkin ada yang di sebelahnya lagi. Oke, boleh dibagikan Bapak Fauzi, saya minta tolong. Jadi masing-masing duduk 6. Betul. Yang biasa bikin duit jadinya agak susah.
Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih karena sudah menuliskan cita-cita untuk murid. Di sini
Saya lihat ya Bapak dan Ibu. Di sini ada yang berakhlakul karimah. Lalu ada yang kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan bertanggung jawab. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, sopan dan santun, memiliki iman dan takwa. Lalu kita memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak yang baik, bersikap sopan dan santun dan sifat jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Itu untuk yang nomor 1. Lalu untuk yang nomor 2-nya adalah peniru atau mencontoh. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak baik yang mempunyai potensi untuk menjadi siswa-siswi yang hebat. Lalu kita percaya bahwa murid adalah aset masa depan, generasi yang membuat kemajuan di masa yang akan datang. Lalu kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang baik yang bisa kita didik dan kita arahkan untuk menjadi anak yang baik. Lalu di kolom 3 sopan santun. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan siswa, menjalankan kewajiban sebagai seorang pendidik, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Di sekolah kita mengutamakan asas kekeluargaan. Di sekolah kita mengutamakan kebersamaan, gotong royong, dan kerjasama yang baik untuk kemajuan sekolah. Lalu yang di nomor 4, kolom nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka semua memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Setiap melakukan hal yang negatif, ada konsekuensi yang diterima. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar giat merupakan sesuatu yang sulit. Mereka berada di zaman penuh teknologi. Murid kita sadar betul jika persaingan mereka semakin ketat dan jika mereka tidak rajin maka selalu diberikan nilai. Mendidik siswa ke arah yang lebih baik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadikan siswa yang baik bukan hal yang sulit. Kita warga sekolah ini yakin untuk mendukung semua kegiatan siswa yang positif, membuat perubahan dan menciptakan generasi emas. Lalu kita warga di sekolah yakin jika anak-anak didik kita akan menjadi anak yang sukses di masa depan. Lalu yang terakhir, kita warga di sekolah ini paham bahwa murid perlu saran dan prasarana yang baik untuk mendukung kegiatannya. Peserta didik beragam karakternya. Kita warga di sekolah ini paham bahwa kesuksesan sekolah dan keberhasilan sekolah tanggung jawab kita bersama. Kita harus saling bekerja sama dan berkolaborasi yang baik dengan seluruh stakeholder di sekolah atau warga sekolah. Kita warga sekolah paham jika semua kegiatan akan sukses dan berjalan sesuai harapan jika ada kerjasama semua pihak. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih karena sudah membantu saya untuk menuliskan cita-cita untuk murid kita yang akan datang. Betul sekali Bapak dan Ibu, setelah tadi apa yang sudah saya baca dan kita ulas bersama-sama bahwa kita adalah kekeluargaan. Jadi benar, kadang murid itu mencontoh dan meniru bagaimana kita. Jadi sebenarnya poin utamanya adalah bagaimana kita untuk menciptakan. Yang menciptakan itu dari mana? Tentunya dari diri kita dulu, seperti itu. Lalu kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, ini saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu. Ini adalah visi sekolah SMPN 212 Jakarta, yaitu adalah terciptanya budaya sekolah yang religius, berprestasi, berkarakter, berwawasan lingkungan, dan berbasis teknologi. Nah, ini kita masuk ke diskusi visi ya Bapak dan Ibu. Ini adalah diskusi visinya, yaitu terciptanya budaya sekolah yang religius, berprestasi, berkarakter, berwawasan lingkungan, dan berbasis teknologi. Ini ada 2 pertanyaan. Nanti Bapak dan Ibu boleh sampaikan lagi di kertas yang seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan memang ada yang nggak mau dimuat-muatin ya Bapak dan Ibu. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah visi SMPN Negeri 212 Jakarta ini sudah selalu
sekolah kita? Jika iya, apa saja? Atau mungkin tidak perlu pakai post-it ya Bapak Ibu, atau mungkin bisa disampaikan saja secara lisan agar lebih lebih sampai mungkin ya daripada ditulis seperti itu. Ada yang mau menjawab untuk yang pertama? Silahkan bisa. Apakah visi SNPN 212 Jakarta ini sudah selaras dengan cita-cita untuk? Menurut saya sudah, karena cita-cita kita kan sudah mencakup semuanya dari visinya sudah misalkan terciptanya budaya sekolah yang religi itu kan mencakup akhlak, moral segala macam itu sudah masuk. Berprestasi ya kita menginginkan siswa-siswi kita berprestasi, berkarakter, berwawasan luas, mempunyai pengetahuan yang luas itu kita sudah mencakup. Lingkungan berbasis teknologi, dan itu kita yang masih sekarang alhamdulillah semua guru-guru di SMP 212 ini lagi belajar menggunakan teknologi yang baru-baru ini dikampanyekan, dan ada salah satu guru kita juga yang sudah mengikut pelatihan untuk mengenai teknologi itu sendiri. Terus pertanyaan yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan lagi di sisi sekolah kita? Udah nggak, kayak itu dicakup semuanya, udah keren yang bikin. Itu aja Bu Citra. Terima kasih buat Nisa. Ada lagi Bapak dan Ibu? Silakan Bapak Fauzi. Baik, di sini yang tadi sudah disampaikan oleh teman kita Bu Nisa betul sekali, karena untuk visi yang ada di sekolah SNPN 212 ini sudah mencakup keseluruhan. Dari setiap kegiatan yang kita adakan itu sudah bisa dilihat ya. Di hari Senin itu sudah kita laksanakan upacara, itu sudah masuk di karakter dan yang lainnya sudah masuk. Terus di hari Selasa kita mengadakan kegiatan kreasi dan seni English Day. Dari situ juga kita sudah masuk untuk siswa berkarakter. Hari Rabu kegiatan kepramukaan itu sudah ada kita tampilkan. Hari Kamis untuk kegiatan kebersamaan, yaitu melakukan olahraga bersama, itu pun sudah masuk. Lalu untuk berbasis teknologi, dengan adanya kejadian COVID yang kemarin, mau tidak mau memaksakan kita untuk menjadi lebih berkembang dan melek terhadap teknologi. Tidak hanya untuk di luar, tetapi sudah berdampak di dalam sekolah, lingkungan, siswa maupun guru sendiri. Lalu untuk yang saat ini, untuk teknologi, tadi sudah disampaikan juga oleh teman kita, rekan kita Bu Nisa, adanya teknologi baru yaitu AI. Ya, ini yang sekarang kita lagi bergerak juga ya untuk bisa mengikuti, karena memang aplikasi tersebut harus kita sikapi karena bisa menjadi negatif kalau salah menggunakan. Jadi seperti itu. Nah, ini kita juga sedang membagi dan mendalami untuk teknologi tersebut. Baik, mungkin saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Fauzi. Oh, ada lagi Pak? Ibu Pipin? Terima kasih. Cuma mau menambahkan aja sih. Di sini itu sudah menyeluruh ya. Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah seperti religius tadi, pembiasaan di hari Jumat, berwawasan lingkungan, dan alhamdulillah di kantin juga kita sudah mengurangi sampah plastik gitu, dan membawa tumbler masing-masing itu masing-masing. Mungkin tinggal di evaluasinya aja untuk warga sekolah gitu, supaya kan kadang masih ada nih anak yang kan sekolah kita ada kebiasaan tidak boleh bawa makanan ke atas gitu ya. Cuma kan yang namanya anak gitu ada nih curi-curi ke atas segala macam ya. Cuma itu aja sih pengawasan dari atas semua aja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menambahkan. Jadi visi dan dari SMP 21 ini alhamdulillah ya Bapak Ibu, dan sudah berjalan dengan kebiasaan di sekolah kita yang tentunya mudah-mudahan dari harapan kita semua di dalam visi ini bisa terwujud dan berkembang menjadi yang lebih baik lagi seperti itu. Lalu di sini ada 3, yaitu guru, murid, dan orang tua.
Yang pertama adalah bagaimana seharusnya sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi SMPN Negeri 212. Bagaimana sih menurut Bapak dan Ibu yang ada di sini yang mencerminkan visi SMP Negeri 212? Boleh baik dari guru dulu, murid atau orang tua. Ya Pak Fauzi, biasanya guru BK nih yang sering berkolaborasi dengan orang tua dan murid. Terima kasih Bu Lisa. Bagaimana seharusnya sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi SMP 212 itu tadi kan sudah mencakup, udah keren banget ya semuanya. Dari guru, dari visi tersebut guru sudah mencerminkan melalui bahasanya yang santun, dari pakaiannya yang sopan, di mana tadi Miss Dina bilang guru itu supermodel yang harus dilihat dari atas sampai bawah. Dan sepertinya guru di 212 itu sudah menjalankan, sudah mencerminkan visi dari sekolah ini. Untuk murid masih dalam proses nih mencerminkannya nih. Jadinya karena mereka yang masih berproses, ya ada 1-2 yang sudah mencerminkan banget, yang santun banget ketika kita lagi pembiasaan pagi hari menyambut mereka di depan. Ya, ada yang sampai benar-benar menunjukkan rasa sopannya terhadap guru dengan mencium tangan, dengan menundukkan kepala, bahwa dia meninggikan kita sebagai gurunya, bukan mengagung-agungkan banget juga sih. Terus dari orang tuanya yang karena sering berinteraksi sama orang tua sih enggak juga, tapi ada beberapa orang tua yang kebetulan pas lagi pembiasaan pagi juga kita ketemu tegur sapa. Ya alhamdulillah semuanya sudah mencerminkan dari visi SMP 212. Itu aja Bu Citra. Terima kasih buat Bu Nisa. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin menambahkan? Sedikit penambahan ya. Oke, bagaimana seharusnya sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi SMP Negeri 212 di Jakarta. Oke, menurut saya pribadi, keberhasilan sekolah atau kesuksesan sekolah itu adalah kerjasama semua stakeholder yang ada di sekolah, tidak hanya kepala sekolah gitu kan, staf PU, bapak ibu guru, tetapi juga anak-anak dan juga orang tua murid gitu ya. Yang alhamdulillah seperti yang tadi Bu Nisa sampaikan, kita bapak ibu guru di sekolah dan stakeholder juga sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya untuk memberikan khususnya anak-anak. Sebenarnya tadi dibilang ketika hari ini kita menggunakan seragam pramuka, kalau kitanya sendiri tidak menggunakan kacu, jadi kita juga agak sungkan juga menegur anak gitu kan, mana kacunya atau mana dasinya kalau kita sendiri tidak menggunakan atau memakai kacu. Itu contoh kecil gitu ya Pak Bujit. Sepertinya kalau misalkan contoh-contoh kita semua Bapak Ibu Guru sudah berusaha. Mungkin memang kita perlu kolaborasi bareng, saling mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu Guru. Yuk sama-sama, karena memang visi sekolah ini tidak akan bisa berjalan tanpa gitu ya support, dukungan, dan kolaborasi semua Bapak Ibu Guru, stakeholder sekolah untuk bagaimana bisa mewujudkan visi ini. Jangan cuma sekedar tulisan gitu kan. Yuk sama-sama kita wujudkan visi sekolah SMP Negeri 212. Berharap anak-anak yang tadi sudah dituliskan di visi sekolah itu setidaknya walaupun tidak 100% ada perubahan lah gitu ya. Dan itu memang ya, beban moral kita sebagai pendidik dan kita juga sama kayaknya semua Bapak Ibu Guru pasti punya tanggung jawab moral untuk hal tersebut. Jadi intinya sikap kita sebagai Bapak Ibu Guru sudah semaksimal mungkin, dan tetap kita sesama Bapak Ibu Guru tidak ada salahnya untuk saling mengingatkan hal-hal sepele. Misalkan tadi seperti misalkan kacu, misalkan Bu Citra lihat saya tidak pakai kacu, Miss mana kacunya, kayaknya nggak ada masalah juga untuk hal-hal seperti itu ya, kayaknya juga lebih enak gitu kan. Jadi
Bapak Ibu wali kelas gitu kan. Dan memang perlunya komunikasi yang baik di antara kita Bapak Ibu guru wali kelas kepada orang tua untuk misalkan menyampaikan tidak hanya sekedar teoritis apa itu visi dari sekolah, tetapi pasti harapan-harapan yang baik juga kita bisa sampaikan karena komunikasi dua arah itu lebih baik gitu kan dibandingkan kita cuma sekedar memberikan instruksi Bapak Ibu ada ini, Bapak Ibu ada itu gitu kan. Jadi setidaknya apa yang diharapkan dari visi sekolah itu bisa tersampaikan. Minimal memang komunikator yang paling baik itu kan dari wali kelas yang bisa langsung sampai ke Bapak Ibu orang tua murid peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Cik. Baik, terima kasih untuk Bu Nisa dan di sini memang betul untuk kita mewujudkan visi kita perlu berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Kita perlu menciptakan rasa kekeluargaan karena kita semua adalah satu keluarga dan kita semua adalah stakeholder yang mana nantinya akan menciptakan murid peserta didik yang sesuai dengan visi sekolah SMP Negeri 212. Nah, tentunya di dalam visi ini kita mempunyai inisiatif untuk perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Apa saja sih inisiatifnya? Inisiatifnya itu ada 4, yaitu yang pertama adalah apa sih inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa sih inisiatif perubahan? Jadi kita mempunyai inisiatif untuk melakukan perubahan nih harus bagaimana? Biasanya seperti itu kan. Lalu yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Tentunya tadi sudah dijawab oleh Miss Dina, kita perlu berkomunikasi yang baik bukan hanya kepada orang tua, yaitu komunikasi kita terhadap antar siswa, antar sesama guru supaya tidak ada yang saling tersinggung atau supaya kalimat kita sampai tanpa menyakiti satu sama lain. Yuk kita sama-sama berkolaborasi. Tentunya saya di sini sebagai calon guru penggerak bukan saya merasa menjadi yang terhebat, tapi saya mengimbaskan ilmu yang memang sudah saya dapat dari guru penggerak untuk kita sama-sama menjadi lebih baik, menjadi satu fondasi yang kuat untuk mewujudkan visi SMP Negeri 212. Lalu yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Biasanya kita kalaupun ada kegiatan, kita ada panggilan orang tua ya Bapak dan Ibu ya kan. Kita sama-sama melakukan diskusi antara sekolah dan orang tua gitu seperti itu. Lalu kita mempunyai beberapa step by step ketika kita ingin membuat suatu keputusan, ketika kita ingin membuat suatu program. Biasanya kita ada beberapa program yang memang kita tidak bisa mendahului kepala sekolah, wakil beserta stafnya. Jadi kita sama-sama perlu berkolaborasi dan balik lagi tentunya berkomunikasi seperti itu. Lalu yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasi rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Tentunya ketika kita berbicara tentang rencana waktu, mudah-mudahan rencana bukan hanya sekedar rencana ya Bapak Ibu, tapi apa yang sudah kita rencanakan, mari kita wujudkan bersama-sama seperti itu. Rancangan perubahan prakarsa ini adalah suatu perubahan yang bukan untuk semata-mata ketika kita menginginkan suatu perubahan kita hanya meminta murid yang berubah, tetapi kita sebagai guru mau sudah menjadi guru penggerak ataupun belum, mau yang sudah bersertifikasi atau belum bersertifikasi, mau yang PNS ataupun yang belum, kita tidak ada bedanya Bapak Ibu, karena ketika kita sudah berada di dalam satu rukun pendidikan, kita semua adalah satu energi, kita menjadi satu kekuatan untuk energi itu bagaimana kita bisa kita imbaskan ke murid-murid kita, seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu yang terakhir, tentunya kita sudah ada di penghujung. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, ada nggak dari Bapak dan Ibu yang ingin memberikan kesimpulan untuk pendampingan individu saya hari ini? Dari yang awal saya sudah paparkan, dari yang kita sudah berdiskusi, apa sih kesimpulannya? Boleh secara keseluruhan maupun saran dan kritik saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ini. Terima kasih.
untuk paparan hari ini materinya luar biasa bagus gitu ya Bu Cid. Nah, karena ini bukan kesimpulan dan kata Bapak Heru harus ada masukan gitu ya. Jadi bukan mengkritik ya Pak. Oke, untuk saya pribadi gitu ya, untuk saya pribadi dan saya juga berharap karena Bu Citra adalah calon guru penggerak dan kita berharap untuk bisa membuat perubahan di SMP Negeri 212. Oke, untuk Bu Cit, yuk saya minta untuk Bu Citra bisa lebih, iya kan? Berharap bisa lebih lagi ikut berkolaborasi bareng ke teman-teman semua, bisa masuk juga itu dan lebih lagi. Kalau sekarang kan misalkan kalau misalkan pakai kadar ya Pak, gitu kan, misalkan kadarnya misalkan sekarang baru misalkan 60%, ya kan? Saya berharap gitu kan, gitu kan, saya berharap Bu Citra bisa lebih lagi, gitu kan, bisa lebih lagi dimaksimalkan. Bukan berharap banget malah, karena ini kan potensi buat sekolah ya Pak, ibaratnya aset sekolah gitu loh. Jadi harapan saya pribadi dan mungkin juga teman-teman ya, Bu Citra bisa lebih lagi ikut lebih giat untuk berpartisipasi lagi dalam semua kegiatan sekolah gitu kan. Saya minta dan saya pribadi minta banget nih, minta berharapnya. Ya kan, jadi kan jangan ngomong gini di sana, habis Dina saya dimasukin lagi ke sini, dimasukin lagi enggak gitu kan, karena saya senang gitu loh Pak, gitu kan. Tadi kan intinya adalah sekolah sebenarnya butuh teman-teman yang loyal gitu loh Pak, ya kan, yang loyal untuk sekolah, apalagi di sekolah itu kegiatannya banyak, karena kita membiasakan itu dari hari Senin sampai Jumat itu sudah tahu lah ya apa yang itu ada dan banyak lagi kegiatan lainnya. Dan saya tadi benar-benar secara pribadi dari Ibu Kati yang paling dalam minta banget gitu kan, yuk Bu Cit gitu kan, munculkan gitu kan, tampilkan gitu kan. Yang sekarang juga sudah tampil Pak, cuma belum maksimal gitu loh Pak. Jadi saya berharapnya nanti kedepannya Bu Citra gitu kan, apalagi sekarang lagi pendidikan lah ibaratnya, yuk bisa juga sharing ilmu-ilmunya gitu kan ke Bapak Ibu yang lain, ke teman-teman yang lain gitu kan. Jadi biar kitanya juga bisa bertambah pengetahuan, bertambah juga skillnya gitu ya Bu Cit. Harapannya sukses selalu untuk Bu Citra ke depannya. Mudah-mudahan harapan jadi pengawasnya tercapai. Amin. Itu saja yang bisa saya katakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan saran? Saya saya hanya menyimpulkan atau memberi saran dari visinya Bu Citra sendiri yang tadi mewujudkan peserta didik yang tangguh. Tadi seperti yang dari awal saya sudah katakan, bukan sekedar tangguh kita pengen mewujudkan peserta didik kita, cuma bukan hanya tangguh, karena tadi saya sudah bilang juga kita adalah anak-anak kita krisis moral segala macam. Jadi saya nggak sekedar ingin anak saya tangguh atau kuat, tapi saya pengen mereka bermoral atau berakhlak, itu aja. Ditambahin Bu Citra. Oke, makasih. Terima kasih buat Bu Risa. Ada lagi Bapak dan Ibu? Cukup? Ada lagi? Cukup. Oke. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir, Bapak guru hebat. Semoga kita setelah ini kita menjadi lebih hebat, menjadi lebih tali persaudaraan kita mungkin semoga menjadi lebih kuat lagi. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam saya dalam saya untuk menjamu Bapak dan Ibu. Untuk Bapak Heru terima kasih. Sebelum saya menutup, saya punya pantun. Biasanya dibuka pakai pantun, itu pakai pantun lagi ya.